Kembali ke Al-Quran dan Sunnah yang dimanipulasi kelompok teror. Gerakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sebuah istilah dan nama bukan suatu hal yang perlu diperdebatkan. Karena sudahlah terang dan jelas bahwa Al-Quran dan Sunnah keduanya adalah sumber primer dalam Islam yang harus selalu dijadikan landasan ajaran. Namun jika gerakan tersebut jika dicermati secara komprehensif bagaimana praktek dan implementasinya di tengah masyarakat, maka akan didapatkan suatu problematika paradoks berpikir. Dalam tersebut kerap dimanipulasi oleh kelompok teror untuk membenarkan terorisme. Didorong dengan euforia dan semangat keagamaan yang besar, gerakan ini justru membawa sebuah bid'ah berpikir. Mengapa untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, namun justru sering menegasikan jalan-jalan yang sudah ditempuh oleh para ulama. Bahkan tidak jarang pengikut gerakan ini hanya bermodal pada membaca terjemahan Al-Quran dan Al-Hadis, kemudian menolak untuk bermazhab. Padahal salah satu keistimewaan yang dimiliki oleh Islam adalah ketersambungan sanad dalam ajarannya. Sehingga mengikuti jalan para alim ulama yang sanad keilmuannya bersambung hingga Nabi menjadi suatu keharusan. Tidak jarang pula orang-orang yang aktif dalam gerakan ini yang justru terjebak pada pengkultusan pikiran-pikirannya sendiri tentang suatu dalil. Contohnya adalah sebuah pernyataan dan pertanyaan yang membenturkan pendapat mazhab dengan sebuah hadis. Mana yang harus lebih diikuti, pendapat Imam Syafi'i atau hadis Nabi ini? Maka jelaslah permasalahan yang dihadapi dalam implementasi gerakan kembali ke Al-Quran dan Sunnah, yakni kesadaran akan pentingnya ketersambungan sanad dalam tradisi keilmuan Islam, di mana merujuk pada pendapat dan fatwa dari mazhab-mazhab yang ada, merujuk pada karya-karya literatur tafsir Al-Quran, syarah hadis, dan berbagai literatur keislaman lainnya adalah sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindarkan.